Anggita Fitriandari, SH, Bapak moderator dan host Pak Jamhari, kemudian Pak Jamal, ya, para guru, pegawai, karyawan SMA Unggulan CT Foundation, siswa, ya, siswi, alumni SMA Unggulan CT Foundation sebagai generasi yang akan datang mengisi daripada kemerdekaan Republik Indonesia. Baik, yang pertama, mari kita ucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita bisa ya, kembali mengikuti webinar ya, ataupun seminar yang nantinya akan diisi oleh Bu Dokter. Ya. Jadi para siswa, ya, para audiens, harapkan ini semua bisa konsentrasi dan menanyakan agar nanti pertemuannya bisa lebih bermanfaat. Kemudian selawat bering salam juga kita sanjung sajikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang kedua, terima kasih kami ya, kepada Bu Dokter, ya, Bu Ana, yang sudah bersedia ini memberikan ya pengetahuannya, ya, kemudian ya berbagi ilmu, ya, kemudian ikhlas ya, dalam ya membagi waktunya. Jadi mudah-mudahan ini merupakan amal jariah ya, kepada Ibu dan kepada kita semua. Baik, saya kira pertemuan ini sangatlah penting bagi kita karena ini menyangkut ya kesehatan bagi kita, bagi orang-orang di sekitar kita yang nantinya ilmu yang kita dapatkan ya, dari Bu Dokter ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa sharing. Ya, tentunya dalam rangka mencegah, ya, kemudian mengobati bagaimana ya agar tidak terjadi kepada kita semua. Untuk tidak memperpanjang kalam, ya, saya ya akhiri ya, dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, dan dengan ucapan tersebut maka webinar tentang back pain ini dibuka. Terima kasih, saya kembalikan kepada host Pak Jamhari. Mohon maaf nanti Bu Dokter kalau saya nanti ada kegiatan ya sekitar pukul 11, ya mudah-mudahan bisa mengikuti terus ini acara Bu Dokter sampai habis. Jadwalnya jam 10 sampai jam 11 ya. Insya Allah saya bisa mengikuti sampai kegiatannya tuntas. Terima kasih. Silakan Pak Jamhari. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah menyampaikan kata sambutan. Oke, langsung saja saya akan membacakan CV atau kurikulum vitae dari Dr. Anna ya. Nah, nama lengkap Dr. Anna Fresia Delfitri, Magister Kedokteran Neurologis, Spesialis Syaraf. Beliau lahir di Loksukon, Aceh, tanggal 31 Juli tahun 86. Kemudian beliau menamatkan sekolah dasar di SD Kemala Bayangkari Kota Medan tahun 98. Kemudian SMP di Negeri 1 tahun 2001. Kemudian beliau juga menamatkan SLTA di SMU Negeri 15 Kota Medan tahun 2004. Kemudian beliau menamatkan program S1 di FKUSU Sumatera Utara tahun 2010. Dan juga melanjutkan studi S2 atau program magister di FKUSU juga tamat tahun 2015. Nah, saat ini beliau merupakan anggota dari ID atau Ikatan Dokter Indonesia. Kemudian beliau juga anggota Perdosi atau Perhimpunan Dokter Spesialis Syaraf Indonesia cabang Medan, dan juga wakil sekretaris pengurus alumni neurologi Fakultas Kedokteran USU. Nah, kemudian saya juga sempat melihat biografi dari Dr. Anna di Instagram. Beliau juga adalah neurologis di Rumah Sakit Columbia Asia, Rumah Sakit Hermina, dan Rumah Sakit Mitra Medica, Medan, Sumatera Utara. Kemudian juga di situ
adalah sebagai terapis di alergi BOE dan juga memiliki usaha di bidang ayam herbal syariah al. Oke, benar Bu Dokter? Benar sekali, Pak. Oke, Dokter, terima kasih atas kehadirannya ya. Nah, setelah itu saya sudah membacakan CV dari Dokter Ana. Kemudian hari ini kita langsung masuk aja ke sesi utama ya, yaitu penyampaian materi oleh Dokter Ana gitu ya. Nah, di sini saya sebagai moderator akan memfasilitasi beberapa pertanyaan umum tentang masalah kesehatan. Karena kita di sini akan membahas tentang seluk-beluk tentang low back pain atau nyeri punggung bagian bawah, dan juga ada beberapa pertanyaan umum yang berkaitan dengan materi tersebut. Oke. Oke, Dokter, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik, Pak Moderator. Terima kasih. Bapak gimana, sehat? Sehat, Dokter. Alhamdulillah. Oke, jadi Dokter, walaupun dalam kondisi pandemi saat ini, kita memang harus senantiasa sehat ya, Dok? Benar. Harus jaga fit ya, jaga badan. Iya, benar, Dok. Apalagi untuk saat ini kan itu guru banyak yang mengerjakan tugas-tugas di depan laptop, membuat laporan, mengerjakan perangkat pembelajaran. Kami sebagai guru kan, Dok. Nah, kami itu selalu duduk di posisi yang tidak bagus, kemudian juga dalam posisi duduk yang sangat lama gitu. Sehingga bisa menyebabkan gangguan pada nyeri punggung ya, Dok. Iya, benar sekali. Udah makin meningkat ini ya. Karena Iya, makin meningkat yang terjadi di rumah ya. Jadi banyak di depan laptop, jadi makin meningkat juga itu nyeri punggung ya. Benar, Dok. Iya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan terkait materi yang nanti kita bahas ya, Dok, tentang nyeri punggung bagian bawah atau low back pain. Nah, yang pertama sebenarnya apa sih low back pain itu, Dok? Mungkin sebagian besar dari kami nggak paham apa itu nyeri punggung bagian bawah. Mungkin Dokter bisa menjelaskan secara lebih menyeluruh tentang apa itu low back pain atau LBP, Dok? Iya, oke. Jadi ini mungkin saya sampaikan dulu materinya ya. Istilahnya saya sampaikan dulu garis besar dari nyeri punggung bawah ya. Nah, saya pertama ini mengucapkan terima kasih juga sama Bapak Kepala Sekolah ya, sama Bu Anggita juga, dan jajaran guru-guru yang sudah bergabung, dan teman-teman mahasiswa-mahasiswi ataupun teman yang lain yang bisa bergabung, saya mengucapkan terima kasih ya. Nah, di sini saya akan membahas mengenai permasalahan yang memang ini lagi marak-maraknya nih ya. Karena kita pada kerja di depan laptop, nggak guru, nggak murid tuh sama ya, semuanya pada di depan laptop nih, duduk lama, berjam-jam ngerjain tugas ya gitu. Jadi saya akan menjelaskan ini mengenai nyeri punggung ya, terutama ini yang terjadi nyeri punggung bawah ya. Nyeri punggung bawah adalah nyeri yang dirasakan di bagian punggung, baik itu nyeri punggung yang atas, tengah maupun bawah ya, dirasakan bisa setempat, bisa juga nanti menjalar hingga ke anggota tubuh yang lain, seperti misalnya nyeri punggung bawah nih, nyebar sampai ke paha, misalnya seperti itu. Nah, jadi nyerinya tidak cuma dirasakan di bagian setempat saja, bisa ke bagian yang lain, menjalar sampai ke paha, ke kaki. Bisa dirasakan juga nanti nyerinya disertai kebas, ya, kesemutan, ataupun rasa terbakar, dingin, itu bisa semua dirasakan, ya. Nah, ini bisa terjadinya karena apa? Kan gitu ya, banyak faktornya yang bisa terjadi. Yang pertama bisa karena bawaan, misalnya bawaannya memang tulang punggungnya memang nggak lurus, misalnya bengkok, itu yang pertama. Yang kedua bisa juga karena trauma, misalnya kecelakaan, pernah jatuh ya. Kemudian bisa juga terjadi karena nyeri punggung belakang itu karena saraf kejepit, bisa juga. Kemudian karena faktor umur ya, degeneratif, jadi bisa pengapuran. Nah, bisa juga karena mungkin psikis kita juga bisa menyebabkan timbulnya nyeri ya. Nah, kalau dibilang siapa aja sih yang bisa kena, Dok? Sama, mau laki-laki, perempuan, umur berapa aja bisa kena, gitu ya. Karena kalau kita bilang degeneratif, itu kan umur memang tuh banyak pada orang tua. Tapi dengan kegiatan yang sekarang ini, itu malah banyak juga pasien saya yang masih muda-muda itu udah nyeri punggung bawah. Nah, jadi tergantung pernah jatuh, atau memang suka mengangkat berat, ya, atau memang kayak sekarang ini, memang dituntut untuk duduk lama di depan laptop, gitu. Nah, itu bisa menjadi penyebab utama dari yang nyeri punggung bawah ini ya. Kemudian kalau kita bilang ini gimana sih, Dok, cara mencegahnya, bahaya nggak? Nah, sebenarnya kalau dibilang bahaya atau enggak itu tergantung gejalanya sudah sejauh mana. Apakah masih ringan atau udah nyerinya sudah mengganggu
buang air besar, buang air kecil itu juga bisa. Nah, kalau sudah seperti itu baru saya bilang itu bahaya. Itu mungkin indikasi untuk operasi. Karena untuk terapi ini sendiri, itu yang pertama biasanya kita kasih pengobatan ya. Pengobatan, kemudian yang kedua bisa juga kita berikan bersamaan dengan fisioterapi. Kemudian yang ketiga bisa juga kita pertimbangkan untuk dilakukan laser ya kalau untuk saraf kejepit, dan yang keempat kita bisa yang terakhir, pilihan terakhir adalah operasi gitu. Jadi tergantung grading dari gejalanya seperti apa gitu. Mungkin keseluruhan sudah saya sampaikan. Mungkin lebih ke pertanyaan ya Pak Moderator ya. Nanti saya jawab satu-satu. Oke, Gitu, Dok. kalau ada pertanyaan. Oke, kemudian Dok, tadi dokter sudah menjelaskan tentang apa itu low back pain, kemudian penyebabnya dan sebagainya. Kemudian muncul pertanyaan, kira-kira apa saja sih tipe-tipe atau jenis-jenis dari low back pain itu, Dok? Gitu. Apakah termasuk juga kesemutan atau pins and needles, atau mungkin ada juga osteoartritis, atau apa saja sih sebenarnya jenis-jenis dari low back pain itu, Dok? Jadi sebenarnya bukan jenis ya, tapi penyebabnya karena apa aja mungkin ya. Low back pain ini karena apa gitu. Yang pertama bisa cuma tegang otot aja. Nah, tegang otot aja dan tidak melibatkan tulang gitu ya. Yang kedua bisa juga nanti ada pengapuran. Nah, pengapuran pada tulang juga bisa menyebabkan nyeri punggung bawah. Dan bisa juga karena penjepitan saraf. Nah, kalau ini lebih complicated ya, karena nyerinya nggak cuma di tempat itu aja. Nah, nggak bisa tunjuk nyerinya. Tapi nyerinya Dok sekitar sini sampai ke, nah gitu dia, sampai ke betis, sampai ke ujung kaki. Ada kebas juga Dok. Nah, itu biasanya kalau saraf kejepit lebih banyak gejalanya, masalahnya lebih banyak gitu dibandingkan kalau cuma pengapuran aja gitu. Oh gitu, Dok. Jadi kira-kira apakah ada korelasi atau hubungan antara low back pain dengan asam urat, Dok? Dengan asam urat ya? Iya, Dok. Jadi kalau asam urat ini mungkin lebih banyak melibatkan sendi-sendi ya, gitu. Kayak sakit ya, tangan sakit-sakit nih, kaki sakit-sakit di sendi-sendinya. Mungkin itu lebih banyak seperti itu. Cuman asam urat yang tinggi juga menyebabkan nyeri punggung bawah juga makin memberat. Nah, karena nyeri punggung bawah kan bisa disebabkan oleh inflamasi atau peradangan, ditambah lagi dengan asam urat yang menyebabkan memperparah inflamasinya atau peradangan tadi, ya makin nyeri juga dia. Jadi biasanya kita selain kita kasih obat asam urat, kita juga kasih obat anti peradangan, dan tergantung gejalanya seperti apa nih. Kalau gejalanya cuma nyeri setempat aja, kita mungkin cukup dengan ngasih anti peradangan, kemudian supaya otot tidak terlalu tegang, kita kasih obat juga ya. Tergantung gejala kita ngasih obatnya. Oke, Dok. Nah, kemudian Dok, terkait dengan kegiatan guru selama pandemi ini kan, Dok, kami mengerjakan tugas-tugas depan laptop, kemudian duduk yang dalam durasi yang sangat lama gitu, sehingga dapat menyebabkan nyeri punggung bagian bawah. Nah, kira-kira Dok, selain duduk yang terlalu lama, kira-kira apalagi lah aktivitas atau kegiatan yang bisa menyebabkan gangguan low back pain kepada kesehatan seseorang, Dok? Apakah mungkin mengangkat beban yang berat, atau kira-kira mungkin posisi duduk yang tidak benar, atau kira-kira apalagi lah, Dok, aktivitas yang dapat menyebabkan hal tersebut? Oke, jadi sebenarnya kan kalau dibilang kenapa sih duduk terlalu lama bisa menyebabkan low back pain gitu ya? Karena ternyata waktu kita duduk itu berat tulang kita itu, tulang punggung belakang menopang berat badan kita 2 kali lipat. Bayangin kalau berat badan kita 90-an. Berarti dia nutupang tuh 180-an lebih kan gitu ya. Nah, jadi itu dengan posisi yang benar ya, itu dengan posisi yang tegak yang benar. Nah, bayangin kalau duduknya membungkuk. Nah, tuh itu lebih berat lagi kerja tulang punggung belakang kita. Nah, itu bisa menyebabkan nyeri punggung lebih bertambah parah. Kemudian yang kedua, berat badan. Ya, berat badannya harus dikurangin kan gitu. Kemudian suka membungkuk-bungkuk. Pasien saya cuma ngambil uduk sambil membungkuk aja itu bisa kumat nyeri punggungnya. Nah, apalagi kalau nunduk ngangkat barang seperti ngambil galon terus taruh ke dispenser, nah itu lagi tuh makin parah tuh. Kemudian tidur di tempat yang empuk seperti spring bed juga itu bisa mencetuskan nyeri punggung bawah. Karena sepanjang kita tidur itu kan dia tulang punggungnya bengkok tuh. Nah, jadi dengan kita tidur tulang punggung bengkok sepanjang malam itu bisa besok pagi tuh bangun-bangun dan kok sakit ya, kok makin sakit ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau bisa tidurnya di tempat yang rata gitu. Kalau memang dia belum pernah nyeri punggung, mungkin yang yang untuk ortopedi itu boleh gitu. Tapi kalau misalnya sudah memang ada nyeri punggung bawahnya, biasa saya suruh di lantai pakai ambal aja gitu. Ya. Berarti Dok, kira-kira postur untuk tulang belakang yang benar seperti apa sih, Dok? Mungkin banyak orang-orang itu nggak tahu sebenarnya
morfologi atau bentuk luar dari tulang punggung itu seperti apa? Apakah memang lurus atau dia melengkung, Dok? Bentuk ini ya, tulang punggung ya. Iya, Dok. Jadi kan tulang punggung itu harusnya dia lurus ya, dengan pas tulang ekor kita itu agak-agak sedikit membelok gitu kan. Nah, tulang punggung yang lurus ini tadi, itu yang harus dijaga supaya tetap lurus. Jadi kalau tidur kita sambil tiduran di lantai dengan posisi yang terlentang, itu lebih bagus. Karena dia membantu tulang punggung kita yang tetap lurus, nggak bengkok kalau kita seperti kita tidur di spring bed. Gitu, misalnya seperti itu. Kemudian kalau bisa untuk mencegah juga kita perlu olahraga. Ya, karena dengan olahraga itu akan membuat otot tulang punggung belakang itu menjadi lebih kuat sehingga mengurangi resiko terjadinya saraf kejepit. Nah, seperti itu. Oke, Dok. Tadi dokter ada menjelaskan tentang olahraga, Dok. Kira-kira seperti apa sih atau jenis olahraga seperti apa yang dapat membantu dalam pencegahan low back pain, Dok? Oke. Sebenarnya kalau jenis olahraga yang paling direkomendasikan dan paling aman itu berenang, ya. Oh, berenang. Nah, cuman kan karena COVID ini agak-agak serem ya berenang ya. Jadi saya biasanya nyuruh pasien, oke, kalau memang terpaksa sekali berenang gitu, oke, masker jangan dilepas dan posisinya nggak usah nyelamin kepala. Jadi cukup sampai seperut aja airnya atau sedada, jalan kaki aja di pinggir itu, jalan kaki dengan posisi air yang sedada tadi. Jalan kaki aja keliling-keliling kolam renang, nggak usah nyelam. Jadi otomatis kan masker tetap terpakai ya. Nah, ya, gitu. Karena kolam renang juga saya tahu pasien-pasien bilang, udah buka kodok gitu ya. Saya bilang tetap safety first gitu ya. Cuman tetap kalau bisa sih saya nyuruhnya fisioterapi aja. Cuman kalau memang kadang-kadang pasien yang sudah biasa berenang, aduh dok ini kalau berenang lebih enak lagi. Oke, udah silakan, tapi dengan pakai masker dan gak usah nyelam-nyelam deh gitu. Kadang kan takut juga ya. Gak usah selamin. Jadi tinggal airnya sedada aja udah, jalan kaki aja udah. Cuman 15 sampai 20 menit udah cukup. Oke, Dok, mungkin banyak orang nggak bisa berenang, Dok. Kira-kira jenis olahraga seperti apa yang memungkinkan seseorang bisa terhindar dari low back pain? Apakah dengan jogging atau mungkin badminton, atau kira-kira apa saja sih olahraga yang bisa direkomendasikan bagi seseorang yang mengalami low back pain, Dok? Ya, jadi kalau misalnya memang susah sekali mau pergi, ya bisa ya dengan masker ya. Jangan lari tapi ya, karena kalau lari itu makin menekan punggung belakang di bagian bantal itu malah dia kan begitu nyeri tanya. Jadi bisa kalau nggak bisa berenang, jalan kaki boleh, tapi nggak usah berlari. Oh gitu, Dok. Terus, Dok, kalau naik tangga gimana, Dok? Apakah bisa memicu terjadinya low back pain? Kalau naik tangga, Dok. Naik tangga, turun tangga gitu, Dok. Turun tangga itu kan hentakan itu kan terjadi trauma waktu berenang itu gitu. Karena dia ada lawannya ya kan, gelombang air dilawan tanpa bisa terjadi trauma. Makanya saya bilang memang nggak bisa berenang, ya udah jalan kaki itu nggak apa-apa, tapi jangan berlari atau naik turun tangga, itu makin ngeri. Oh, makin ngeri ya, Dok ya. Iya, benar. Oke, Dok, saya adalah guru biologi, Dok kan. Saya sekarang mengajar di kelas 11. Dan di situ materinya ada tentang sistem gerak pada manusia. Kemudian submaterinya ada tentang gangguan atau kelainan pada sistem gerak pada manusia. Di antaranya adalah lordosis, kifosis, sama skoliosis. Nah, kira-kira dari ketiga jenis gangguan itu, apakah bisa kita kategorikan dengan low back pain, Dok? Iya. Nyeri punggung Putus-putus ya. Itu juga penyebab terjadinya nyeri punggung. Nah, gitu. Jadi saya rasa itu merupakan penyebab itu tadi.
Oke dok, kemudian untuk posisi duduk dok, kira-kira seperti apa sih duduk yang benar gitu, agar tulang punggung itu tidak mengalami nyeri gitu dok? Harusnya duduk yang benar atau jangan di belakang lebih sudut. Nah, seperti nempel pas gitu. Karena kalau ini, nah itu otomatis tulang punggung kan bengkok, nggak tegak. Nah, posisikan pantat kita menempel. Dok, bisa diulangi dok, suaranya terputus-putus. Udah dengar Pak? Oke, udah bisa dok? Udah bisa ya? Iya dok, silakan dok. Kita jadi tidak ada celah sehingga kita duduk bisa tegak. Oke. Mungkin ada gangguan audio di perangkat elektronik Dr. Anna ya. Oke. Jadi mungkin kepada peserta atau partisipan. Oke. Dr. Anna, apakah sudah bisa mendengar suara saya? Halo dok. Oke, mungkin masih ada gangguan audio ya. Oke. Oke. Ya, kita cek dulu apakah Dr. Anna masih bergabung sebagai peserta. Oke. Dr. Anna, apakah masih bergabung bersama kami? Halo dok. Pak Moderator, apa sudah dengar suara saya? Sudah dok. Oke, tadi Sudah ada ya? masalah audio ya dok? Sinyalnya ya? Sinyalnya mungkin dok. Oh ya. iya, oke. Oke. Ya, benar. Oke dok, ada satu pertanyaan dari saya dok. Tadi Ibu Dokter sudah menjelaskan tentang beberapa gejala yang bisa ditimbulkan oleh nyeri ini. Di antaranya adalah posisi duduk, kemudian aktivitas, ada juga masalah usia dan sebagainya. Nah, kira-kira apakah gen atau keturunan itu dapat memicu terjadinya low back pain, dok? Misalnya orang tua kita terkena low back pain, apakah bisa diwariskan kepada anak-anaknya atau bagaimana, dok? Oke, sebenarnya diwariskannya bukan low back pain-nya, tapi bawaannya. Misalnya orang tuanya mempunyai bawaan tulang punggung yang bengkok, misalnya seperti itu ya. Nah, anaknya juga tulang punggung bengkok, ya otomatis anaknya juga ada resiko besar terjadinya nyeri punggung. Nah, paling seperti itu. Ya apa ya, kebiasaan-kebiasaan kita waktu kecil juga mempengaruhi loh, ini nyeri punggungnya bakalan muncul di umur keberapa. Misalnya malas minum susu. Nah, jadi kalau malas minum susu, biasanya lebih cepat itu pengapuran. Otomatis lebih cepat juga dia nyeri punggung bawah. Nah, malas olahraga. Nah, itu juga mempengaruhi gitu. Jadi bukan nyeri punggung bawahnya turunan, enggak, tapi penyebabnya yang turunan. Oke.
Oke, berarti untuk usia sendiri itu tidak memandang usia ya dok. Semua orang pasti bisa mengalami gangguan low back pain ya dok. Maksudnya tidak hanya orang tua yang sudah Benar, mengalami fase-fase penuaan, tapi juga dari anak kecil sendiri juga bisa mengalami hal yang sama ya dok. benar. Oke dok, terima kasih atas sharingnya untuk informasi mengenai low back pain. Nah, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan beberapa mungkin pertanyaan atau keluhan ya. Oke. Kepada peserta silakan yang ingin bertanya langsung saja. Oke, kepada Abi Henry silakan pertanyaannya Bi. Ya, makasih Pak Moderator. Selamat siang Dok. Perkenalkan saya Henry, di sini sebagai guru ilmu komputer. Ini Dok, usia 41 tahun Dok, Ya, jadi sudah di atas 40. Jadi mungkin nanti kan bisa dianalisa dari sisi apakah usia segitu sudah layak untuk dapat back pain atau enggak. Ya, tapi sebenarnya keluhan saya sekitar mungkin sudah 5 tahun yang lalu dok. Jadi awal mulanya itu ketika terasanya itu ketika mengangkat galon. Jadi awal mulanya dok ya, awal mulanya terasa gitu ketika mengangkat galon. Setelah itu langsung sakit gitu. Nah setelah itu nyerinya itu waktu itu parah, 1 minggu atau sampai 10 hari itu sangat parah sekali sehingga ketika saya harus berdiri itu harus dibantu sama istri. Ketika apa namanya? Tapi setelah beberapa ini berangsur-angsur hilang dengan sendirinya, tapi masih terasa sampai saat ini dok. Nah pertanyaan saya satu, apakah kalau itu apakah back pain itu bisa hilang secara sembuh secara total gitu ya? Itu yang pertama. Terus kalau bisa bagaimana caranya, terapi apa yang harus saya lakukan? Terus yang kedua, kalau dikusuk itu bahaya atau enggak dok? Nah itu yang saya tanyakan. Nah, terima kasih dok. Terima kasih Pak Moderator. Ya terima kasih Bi. Iya sama-sama Kak. Ya, terima kasih Bapak. Ya, terima kasih ya Bapak untuk pertanyaannya ya Pak. Jadi yang pertama saya jawab dulu mengenai nyeri punggung belakang itu bisa nggak sembuh ya? Suara saya kedengeran Pak Moderator? Dengar Bu. Dengar ya? Oke. Oke. Jadi untuk nyeri punggung bawah bisa nggak sembuh? Jadi gini, ini nyeri punggung ini adalah penyakit yang nggak bisa cuma dokter dan terapis aja menyembuhkan. Nah, jadi yang punya badan juga harus menjaga. Kenapa? Karena nyeri punggung bawah itu kan penyebabnya biasanya pengapuran, bisa saraf terjepit, itu banyak pantangan-pantangan yang tidak boleh dilakukan. Ya, jadi dokter cuma memberikan obat untuk menghilangkan peradangan, menghilangkan gejala yang di awal, kemudian di maintenance dengan fisioterapi. Tapi kita juga ada pembekalan sama penderitanya nih. Nah, gitu kayak bilang, Pak, Bapak jangan memukul-mukul, jangan angkat-angkat berat gitu ya. Kemudian jangan tidur di tempat yang spring bed, harus tempat yang rata. Kemudian jangan duduk terlalu lama. Nah, kenapa? Karena kalau biarpun sudah diberikan obat, biarpun sudah terapi tapi Bapak tetap melanggar apa yang saya bilang, yang nggak boleh tadi, nah itu bisa kumat lagi. Kemungkinan kumat itu pasti ada. Nah, jadi tidak bisa pulih dengan sempurna kalau tidak dijaga. Nah, gitu dia. Jadi kadang-kadang pasien saya misalnya, ini udah enak nih katanya kan, nggak berobat 2 tahun. Tiba-tiba 2 tahun kemudian datang lagi dia. Kenapa Pak? Iya dok, habis angkat galon, lupa. Karena udah sehat, lupa. Pernah sakit nyeri punggung. Nah, gitu dia. Kumat lagi, gitu kan. Apa? Jadi ini memang penyakit yang bisa kumat-kumatan, Pak. Nah, apalagi faktor umur ya, umurnya sudah 40-an gitu ya. Otomatis itu pengapuran ya mungkin sedikit-sedikit banyaknya itu masih sudah ada gitu ya. Jadi resiko terjadinya kekambuhan itu pasti ada juga. Gitu. Kemudian pertanyaan kedua tadi apa ya? Saya lupa ya.
Kalau di ini dok, kalau misalkan dikusuk, apakah itu malah berbahaya ataukah tidak? Kalau saya sarankan untuk nyeri punggung, apapun itu, mau nyeri punggung atas, tengah, ataupun bawah, itu kalau bisa jangan dikusuk-kusuk. Karena kalau dikusuk, salah-salah penekanan, pasien saya ada yang datang dengan nyeri punggung, saya bilang fisioterapi, mungkin fisioterapinya ngantri, males dia ya, kusuk. Dia pergi kusuk, balik lagi datang dengan kelumpuhan. Nah, karena dia kusuk kadang-kadang kan nggak tahu letak sarafnya, nggak tahu letak apanya, tertekan sama dia mungkin terlalu kenceng gitu ya, malah menyebabkan kelumpuhan. Jadi kalau saya sih sarannya jangan kusuk, tapi fisioterapi ataupun berenang. Atau kalau mau pilihan yang lain apa? Akupuntur boleh. Nah, akupuntur. Jadi istilahnya kalau untuk kusuk sih saya nggak menyarankan. Gitu, Pak. Oke. Ya, makasih banyak dok. Makasih. Sama-sama, Pak. Oke, terima kasih dokter. Dokter tadi menanggapi pertanyaan dari Abi Henry kan. Tadi dokter tidak menyarankan bagi seseorang ketika dia mengalami BPN itu dibawa ke tukang kusuk. Kira-kira kalau kita bawa ke kiropraktor gimana dok untuk mengadjust atau menyempurnakan tulang punggung? Apakah kita boleh datang atau konsultasi ke kiropraktor? Kemana Pak konsultasinya? Ke kiropraktor ini dok, ke kiropraktor. Itu apa ya? Kiropraktik. Itu maksudnya ada si ahli untuk mengadjust atau menyempurnakan tulang punggung. Saya pernah baca dok, ada beberapa Bukan terapis. dokter ya? Bukan dok, itu lebih ke kiropraktor namanya. Kiropraktik adalah aktivitasnya gitu. Itu berhubungan sama ortopedis sih dok. Oh gitu. Iya kalau saya sih mendingan langsung ke dokter yang spesialisnya ya, bisa ke neurologi, kalau perlu tindakan bisa nanti ke ortopedi juga gitu ya, atau ke terapis, dokter ahli fisioterapi. Jadi dia nanti yang akan ngasih tahu gerakan apa yang dilakukan supaya di rumah misalnya gitu. Saya sakit nih lagi di rumah, nggak bisa fisioterapi, nggak bisa berenang. Gerakan apa yang dilakukan di rumah setiap hari untuk memperkuat otot tulang punggung bagian belakang. Biasanya mereka ngajarin. Nah kalau saya mendingan ke 3 dokter itu aja deh, jangan kemana-mana dulu ya. Oke dok. Berarti kita serahkan kepada ahlinya dok ya. Benar. Oke. Oke, selanjutnya kepada peserta boleh memberikan pertanyaan, silahkan. Oh ya, kepada Mbak Tata silahkan pertanyaannya Mbak. Ya, makasih Pak Jemi, moderator. Halo, Ya, Bu sama-sama. Dokter. Apa? Bu Dokter, mau nanya dong. Boleh. Banyak sih pertanyaannya. Yang pertama, kan waktu itu sempat visio kan sama dokter juga kan, sama dokter Ana. Karena masalah kecengklak. Karena waktu itu naik motor, lagi hamil anak pertama, lagi perutnya gendut, terus naik motor besar, kecengklak. Tapi kok sampai sekarang masih berasa ya Bu Dokter, nyeri belakangnya ini. Gitu, udah visio, udah berenang gitu, minum obat. Nah itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, apakah ada pengaruhnya karena saya kan udah melahirkan anak ketiga dan tiga-tiganya itu memakai epidural. Di sini banyak juga nih ibu yang pakai epidural kayaknya untuk melahirkannya. Apakah ada pengaruhnya dari situ karena saya pernah kecengklak pinggangnya, tulang ininya ya, nyeri punggungnya itu. Terus pertanyaan yang ketiga, sebenarnya kan kalau nyeri kayak kemarin gitu, nyeri punggungnya itu ternyata bukan karena kecengklak ya, bukan karena kecengklak atau saraf kejepit, tapi ada pengaruh lain karena ternyata ada batu empedu. Jadi apa ya mungkin untuk audiens nih ya, pas lagi ada nyeri punggung itu langsung ke dokter untuk memberitahu ininya gitu. Maksudnya apakah itu ada pengaruhnya dengan penyakit lain yang diderita oleh yang memang mengalami nyeri punggung gitu, nyeri punggung bagian bawah. Karena kan kayak saya nyeri punggung bagian bawah ternyata bukan karena kecengklaknya gitu, bukan gara-gara kecengklak atau epiduralnya, tapi karena ada batu empedu gitu kan. Itu gimana Bu Dokter? Bisa dikasih masukannya enggak? Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Silakan Bu Dokter, bisa dijawab pertanyaan dari Mbak Tata. Iya,
Mungkin yang pertama, kalau masih sakit ya, padahal udah semuanya tuh obat, fisioterapi gitu segala macem ya. Jadi mungkin awalnya karena kecengklak gitu ya. Nah, masih sakit karena mungkin sekarang masih melakukan seperti duduk terlalu lama, atau mungkin kan ini anaknya udah 3 nih, Bang Gita nih. Mungkin angkat-angkat bayi juga, ngurusin anak segala macam. Saya rasa itu berpengaruh. Kenapa nyeri punggung masih tetap senang tuh apa ya? Nggak hilang-hilang, nggak pergi-pergi dia. Nah, karena mungkin kegiatannya masih ada yang dilanggar. Tidur mungkin masih di spring bed gitu ya. Atau tetap masih angkat berat, angkat anak gitu. Bisa jadi seperti itu. Jadi coba selain fisioterapi dan obat, coba diatur seperti jangan angkat berat, jangan bungkuk. Soalnya kita kalau sama anak kadang-kadang kalau misalnya nangis atau apa lupa ngangkat ya kan, bungkuk sambil mengangkat itu sangat tidak boleh sekali. Kalaupun mengangkat anak, kalau terpaksa sekali suruh dia naik ke atas di kursi. Nah, kita ngangkatnya dalam nggak sambil bungkuk, tapi kita juga berdiri. Nah, menggendong seperti ini tinggal ngangkat aja. Kalau memang terpaksa sekali. Tapi kalau memang kalau bisa ya jangan ngangkat-ngangkat anak kan gitu. Nah, kemudian yang kedua, epidural pengaruh nggak dengan nyeri punggung bawah kan gitu. Jadi epidural ini itu kan prosesnya dengan penyuntikan ya. Nah, dia nyuntik itu ke dalam berarti kan melewati lapisan-lapisan tulang punggung belakang. Nah, kadang ada kita lapisannya yang agak tebal. Otomatis kalau agak tebal itu jarum nusuk pakai tenaga kan gitu. Tertekan dia. Nah, di situ timbul trauma. Kalau orang-orang yang memang lapisan tulang punggung belakangnya itu ada lapisan itu dia tipis, otomatis jarumnya tinggal tes, udah nggak perlu tenaga neken-neken. Tidak muncul trauma. Nah, bagi orang yang memang dia lapisannya itu layer-layernya memang dia agak tebal, itu jarum nekan perlu penekanan sehingga timbul trauma di situ dan pada akhirnya akan menyebabkan nyeri tulang punggung belakang. Nah, kok nyeri ya dok setelah epidural katanya gitu. Nah itu bukan karena bisa menyebabkan saraf kejepit gara-gara jarumnya enggak, tapi karena trauma jarumnya tadi melewati lapisan-lapisan tulang punggung belakang tadi. Nah gitu. Jadi tergantung, ada orang yang setelah epidural kok sakit, ada juga yang enggak, karena itu tadi penjelasannya. Ada orang yang lapisan tulang punggung belakangnya itu, lapisan-lapisan itu ada yang memang tipis, ada yang tebal. Yang tebal memang perlu tenaga untuk menusukkan jarumnya sehingga muncul trauma, ya. Kemudian yang ketiga, apakah ada hubungan tadinya nyeri punggung belakang, di empedu. Jadi orang yang biasanya nyeri tulang punggung belakang gitu ya. Kalau misalnya ini kan empedu ini batu empedu menyebabkan demam-demam peradangan ya. Otomatis peradangannya kan nggak cuma di batu empedu aja. Jadi semua zat-zat yang untuk peradangan itu muncul di seluruh badan kita. Nah, otomatis orang yang sudah mempunyai nyeri punggung, udah pernah mengalami nyeri punggung belakang, ya, peradangan yang tadinya terjadi di empedu, itu kan di seluruh darah kita tuh nyebar tuh. Jadi termasuklah terjadi peradangan juga di tulang punggung belakang. Jadi jadinya bersamaan dia. Selain nyeri di mungkin bagian perut sebelah kiri, juga terjadi juga nyeri tulang punggung belakang. Jadi dia bersamaan, padahal awal peradangannya itu adalah di empedu, bukan di tulang punggung belakang tadi gitu. Jadi dia berhubungan karena aktivitas peradangannya gitu. Mungkin itu aja Pak. Apakah sudah jelas? Bagaimana Mbak Tata? Apakah sudah jelas? Sudah. Sangat jelas sekali. Sama-sama. Oke, terima kasih kepada Mbak Tata atas pertanyaannya dan juga jawaban dari Dr. Anna ya, sangat baik sekali. Oke, apakah masih ada pertanyaan dari partisipan yang lain? Silakan. Saya, Pak Jamari. Oke, silakan Pak Daulat pertanyaannya. Ya, makasih Bu Dokter. Masih Iya, terus bersama-sama dengan kita ini. Bu Dokter, faktor usia itu kan sangat mempengaruhi Bu Dokter ya terhadap sakit atau nyeri tulang punggung ya. Apakah itu bagian bawah ataupun bagian atas itu. Nah ini kalau semakin bertambahnya usia Bu Dokter, ini kira-kira apa rekomendasinya gitu ya? Makanan apa yang direkomendasikan dan dilarang? Apakah faktor makanan ada juga pengaruhnya terhadap nyeri tulang tersebut, Bu Dokter? Itu yang pertama. Yang kedua, ini kan ada dianjurkan. Apakah ada pengaruh kegiatan-kegiatan ya ketika pagi hari itu usia kita kan bertambah, dianjurkan untuk
berolahraga, kemudian berjemur di panas sekitar jam 9 ataupun jam 10 pagi. Nah, itu apakah baik atau tidak terhadap nyeri tulang punggung itu? Yang terakhir, Bu Dokter, kita ini kan kompleksitas bekerja semakin tinggi, tuntutan tinggi, jadi pikiran juga kadang-kadang ya stres gitu. Nah, ini apakah ada pengaruhnya pikiran tersebut juga terhadap sakit pada tulang punggung bagian belakang ini gitu? Saya kira itu, Bu Dokter. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak. Silakan Dok, dijawab pertanyaan dari Bapak Kepala Sekolah. Langsung saya jawab ya. Jadi yang pertama, apakah makanan berhubungan sama nyeri punggung bawah ya? Sebenarnya kalau makanan itu sebenarnya apa ya, tidak terlalu signifikan. Cuman biasanya saya bilang ke pasien kurangi gula ya, kurangi gula. Seperti nasi itu kan tinggi gula tuh. Nah, itu saya bilang kurangin gula-gulaan dikurangin gitu, termasuk nasi dikurangin. Itu biasanya signifikan terhadap nyerinya juga berkurang. Kemudian seperti kalsium gitu kan dari makanan, misalnya seperti ayam, keju, susu itu juga bisa dikonsumsi karena tinggi kalsium tadi. Juga saya rekomendasikan ya. Kemudian selain itu ada juga nih yang nggak boleh dilakukan, apa? Merokok misalnya. Nah, itu merusak pembuluh darah sehingga suplai dari darah ataupun oksigen ke bantalan-bantalan tulang punggung belakang juga terganggu, Pak. Nah, jadi merokok juga sebenarnya tidak dianjurkan. Termasuk juga minum alkohol, nggak boleh juga ya. Nah, selain itu, selebihnya itu memang kegiatan yang saya bilang tadi, tidak boleh duduk terlalu lama, tidak boleh ngangkat berat, tidak boleh membungkuk sambil mengambil sesuatu, gitu ya. Posisinya itu harus dijaga. Dan tidur harus tepat yang rata, seperti itu Pak. Jadi kalau makanan mungkin yang saya jelaskan tadi, dengan ditambah dengan yang tidak boleh saya bilang tadi aja gitu. Kegiatan-kegiatan yang memang berat untuk tulang punggung belakang. Dan berat badan juga harus ideal, karena itu juga berpengaruh gitu ya. Kemudian yang kedua, berjemur, olahraga baik nggak? Sangat baik sekali. Berjemur itu bisa memberikan nutrisi kepada tulang punggung belakang kita, itu yang pertama. Nah, kalau berolahraga itu bisa menguatkan otot tulang punggung belakang, sehingga bisa menurunkan resiko terjadinya penjepitan saraf. Nah, karena kalau penjepitan saraf ini tanpa kita lakukan olahraga, tanpa kita perkuat otot tulang punggung belakang, itu penjepitan bisa cepat dia, dari grade 1 ke grade 2, ke grade 3, ke grade 4, akhirnya harus operasi. Nah, seperti itu. Jadi untuk mencegahnya memang olahraga memang dianjurkan sekali. Nah, yang saya bilang tadi, rekomendasi olahraga yang paling baik apa ya? Berenang. Kalaupun tidak bisa berenang, boleh jalan kaki tanpa berlari, ya. Atau jangan naik turun tangga juga, itu buat berat, selain lutut berat, ya kan, tulang punggung belakang juga berat. Kemudian pikiran, benar sekali. Apapun itu, penyakit apapun itu, pikiran itu sangat berpengaruh. Jadi kalau pikiran kita negatif, nyeri nggak akan hilang. Nah, bisa seperti itu jadinya. Pikiran kita negatif, kok sakit ya? Semua sakit. Dari atas, dari kepala sampai ke bawah sakit semua. Gara-gara pikiran itu bisa juga. Jadi terkadang saya juga bilang sama pasien, kita perlu berdamai dengan rasa nyeri. Nah, terkadang seperti itu jadinya. Berdamai terhadap rasa nyeri, kita harus positive thinking, kemudian kita harus menghindari apa yang dilarang dan melakukan apa yang dianjurkan. Nah, seperti itu, Pak. Siap. Terima kasih, Bu Dokter. Ya, sama-sama, Pak. Nggak dengar itu Pak Jamhari. Masih mute. Oh iya. Oke, terima kasih Pak atas pertanyaannya dan juga respon dari Dr. Ana sangat baik sekali ya. Oke, sangat membantu untuk mengatasi gangguan low back pain pada seseorang. Nah, mungkin Bapak Ibu Dewan Guru atau mungkin teman-temannya ada di sini merasakan nyeri punggung bagian bawah, mungkin bisa konsultasi langsung kepada Dr. Ana nih. Nah, Dr. Ana, kira-kira Dr. Ana sekarang bekerja di mana, Dok? Mungkin kami bisa mengunjungi dokter langsung ke sana. Boleh, yang mau bertanya-tanya ya, boleh nanti ke Rumah Sakit Columbia hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 12 sampai jam 2 siang. Kemudian di Hermina Senin sampai Jumat jam 2 sampai jam 4 sore.
Kemudian di Mitra Medika Tanjung Mulia, Selasa Kamis, jam 11 sampai jam 1. Jadi sebenarnya ini perubahan-perubahan praktek ini gara-gara corona ya. Kalau enggak mungkin saya lebih enak inget jadwal-jadwal saya gitu, teratur Senin sampai Jumat. Cuman karena corona jadi saya ngurang-ngurangin jadwal praktek dan tempat prakteknya juga gitu. Jadi mungkin agak ribet ya ngingetnya ya. Iya. Mungkin Pak Moderator udah ada catatannya ya, jadi kalau ada yang nanya, boleh nanya ke Pak Moderator ya. Ada. Siap, Dok. Ya. Tapi tentunya kalau kami datang ke rumah sakit tempat dokter praktek, kami harus tetap menjaga protokol kesehatan ya, Dok. Menggunakan masker, cuci tangan, atau menggunakan sanitizer dan sebagainya. Benar, ya, Dok. jadi ke rumah sakit harus pakai masker. Benar, tidak boleh lepas masker di rumah sakit, karena rumah sakit adalah tempat yang paling tidak aman sebenarnya. Jadi saya biasanya menyarankan sama pasien kalau perlu sekali diperiksa baru ke rumah sakit. Nah gitu, dengan ya masker dipakai, jangan nyentuh barang sana sini ya. Kemudian kami juga di rumah sakit juga menjaga ya, seperti ada pembatas antara pasien dan dokter dengan kaca. Nah dengan APD yang lengkap kami pakai, jadi mudah-mudahan kita aman. Kita saling menjaga, sama-sama aman. Oke, Dok, terima kasih. Oke, tadi Bapak Kepala Sekolah, WKS, sama komite sudah bertanya nih. Nah, sekarang giliran guru-guru. Ayo, siapa mungkin ada Bapak Ibu Dewan Guru yang ingin bertanya masalah low back pain, silahkan. Ayo, jangan malu-malu. Mumpung kita dapat ilmu gratis nih dari pakarnya, langsung dari dokter spesialis saraf. Oke, mungkin juga ada pertanyaan dari siswa-siswi sekalian, silakan ditanya. Jadi bukan cuma orang tua saja yang bisa mengalami ini ya, Dok, tapi juga remaja atau siswa sekolah yang mungkin dia ketika dia bekerja itu dia tidak memperhatikan kondisi tulang belakangnya ya, Dok. Iya, benar sekali. Malah sekarang makin banyak yang saya lihat yang umur 20-an itu udah kena. Udah kena ya, Dok? Iya. Yang belasan bahkan ada juga, mungkin karena apa ya, mungkin pernah terjatuh. Itu kan kalau pernah terjatuh itu memang resiko kedepannya memang nyeri punggung memang lebih besar resikonya terjadi gitu. Dan sekarang lagi duduk lama di depan laptop ini ya bikin makin meningkat lagi kasusnya ini. Bener, Dok. Dok, jadi kalau kita udah dulu, Dok, kemudian kalau kita stretching itu gimana, Dok? Kira-kira bagaimana sih teknik stretching yang benar gitu, supaya mengembalikan posisi tulang punggung yang benar gitu? Stretching ya. Ya, Dok. Jadi biasanya saya nyuruh kan sebenarnya nggak boleh posisi membungkuk ya. Jadi stretchingnya biasa saya suruh itu pasien tiduran telungkup di lantai ya kan. Kemudian kalau untuk mengurangkan nyerinya biasa saya suruh pakai bantalan hangat taruh di punggung. Nah setelah itu stretching dengan cara mengangkat ngangkat kepala dan ngangkat kaki bersamaan ke atas. Jadi istilahnya tulang punggung kita jadi melengkung ke atas, jadi kayak jangan membungkuk, tapi dia malah lebih ke atas. Jadi gimana ya bilangnya ya, sambil telungkup dan naikkan setinggi mungkin kaki dan naikkan kepala juga, jadi kayak Stretchingnya saya suruh seperti itu. Oke. Oh begitu ya, Dok ya. Oke. Dan kalau nyeri bisa nanti dikasih kompres anget ya. Kompres hangat. Punggungnya belakang. Benar. Oke, terima kasih, Dok. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Fahmi. Silakan Pak Fahmi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum, Dokter. Waalaikumsalam, Pak. Iya, jadi gini, Dok, kalau saya kan sering olahraga ya, badminton dan sebagainya gitu. Nah, jadi setelah main itu sering tuh dengan teman-teman itu saya baringin tangan saya di dada, kemudian teman saya itu menekan punggung saya gitu sampai bunyi gitu, Dok. Nah, sebenarnya ada kepuasan tersendiri sih gitu, Dok. Kayaknya suaranya agak berdengung ya. Gimana? Suaranya berdengung, saya kurang jelas ya. Bisa diulangi pertanyaannya? Apa dia kayak berdengung? Masih menggema? Suaranya, Mi. Suaranya masih menggema, Dok. Kayak bergema gitu tadi suaranya. Matiin dulu, Kak. Tes. Oke, sebentar ya, Dok.
Pindah, Mungkin ada pindah yang Pak HP-nya Fahmi. berdekatan kali ya. Nah, pindah Pak Fahmi. Oke dok, ini saya udah pindah lokasi nih dok. Sudah masih menggema dok? Dapat Udah lah, nggak lagi. Oke. Udah. Oke, ini ya dok ya pertanyaan saya. Saya kan sehabis olahraga itu kan badan sering pegel-pegel gitu dok. Kemudian saya baringan, teman saya itu sering apa ya nekan punggung saya gitu sampai bunyi gitu dok. Nah sebenarnya kan Sinyal kali ya. gitu. Tapi itu berbahaya nggak dok? Halo? Dokter, apakah bisa mendengar suara dari partisipan? Oke, sudah. Itu aja dok pertanyaannya dok. Punggung yang Oke, dibunyi. saya ulangi Pak, maaf ya. Iya. Saya ulangi ya dok ya. Ya, Misalnya punggung saya itu terasa pegal gitu habis olahraga itu teman biasanya sering nekan gitu dok sampai bunyi gitu. Kan posisi saya tengkurap, kemudian tangan saya di bagian dada saya dan ditekan punggung saya oleh teman saya sampai bunyi gitu dok. Nah sebenarnya terasa lebih enak, capeknya terasa kayak hilang gitu. Namun apakah itu berbahaya dok? Gitu. Kan kita juga sering bunyi-bunyiin jari gitu ya. Nah itu gimana? Itu sih dok pertanyaannya. Oke. Iya Pak. Sebenarnya gini, kalau penekanan itu kan di tulang punggung belakang itu mungkin ini lagi apa ya, lagi nggak kena apesnya gitu. Karena kalau penekanan yang salah, nanti bisa jadi fraktur atau ada yang retak. Itu saraf, takutnya nanti jadi lumpuh. Kayak gitu kejadian pasien saya yang dikusuk-kusuk. Nah, kadang-kadang dikusuk kan ada penekanan-penekanan tertentu gitu ya. Nah, jadinya yang bikin mungkin penekanannya agak keras sedikit, jadi tulang punggungnya retak, jadi makin menekan saraf di situ, mungkin tertekannya benar-benar udah penekanan yang sangat dalam sekali, sehingga menyebabkan kelumpuhan. Jadi kalau saya sarannya, kalau bisa pegel-pegel, bisa fisioterapi aja, atau Bapak berenang, atau stretching-stretching boleh, tapi jangan ditekan sampai bunyi, itu agak bahaya. Begitu juga dengan membunyi-bunyikan tangan. Sebenarnya kan itu kebiasaan yang sebenarnya tidak bagus untuk sendi-sendi tulang tangan kita juga, gitu. Jadi saya nggak menyarankan dilakukan seperti itu, Pak. Mungkin lebih ke stretching atau fisioterapi boleh. Oke, terima kasih dok. Baik, terima kasih Pak Fahmi atas pertanyaannya. Apakah masih ada pertanyaan atau respon dari partisipan yang lain? Silahkan. Waktu masih ada. Ayo silahkan. Mungkin pertanyaan dari guru Pada malu-malu olahraga nanya ya. banyak guru soalnya. Ayo, mungkin di sini ada guru olahraga ingin bertanya, silakan. Yang berkaitan sama kesehatan tulang nih. Atau mungkin pertanyaan dari tim poliklinik. Umi Nana, mungkin ada pertanyaannya, silakan. Ini konsultasi gratis ya sama dokter Ana. Iya, jangan malu-malu karena mumpung Ini kita dapat. beruntung juga nih bisa ngelihat muka cantiknya dokter Ana. Biasanya kalau lagi di rumah sakit pakai APD udah kayak astronot beliau ini. Udah gak kelihatan lagi mukanya ya. Udah gak kelihatan lagi. Rindu dia pakai lipstick katanya kalau lagi praktek. Ini Ya kan, bener loh. Bener, nggak bisa kita pakai lipstick lagi. Udah gak pernah ngobrol bareng lagi kita, dokter Ananya takut ngumpul-ngumpul. Iya benar. Kurang-kurangin ya. Nggak kayak dulu ya. Oke, kita pada masih malu menunggu nanyanya pertanyaan. ya, karena banyak guru-guru yang memperhatikan nih. Kalau Ini raise hand lagi boleh nih.
Pak Jamhari. Oh, silakan Pak. Waktu masih ada, Pak. Iya, iya. Banyak lagi nih, Bu Dokter. Ini Iya, Pak. kayaknya guru-guru malu-malu ini. Itu kan di TV Shop itu sering menjual alat-alat kesehatan. Salah satunya termasuk matras gitu ya, yang digunakan untuk ya nyeri tulang punggung ataupun apa back pain ini. Nah, kalau dari tinjauan ya dokter ini kan ahlinya nih. Kalau mereka juga saya kira kan berbisnis itu. Itu apakah direkomendasikan atau tidak gitu dok? Sementara memang alat tersebut mengeluarkan panas gitu. Jadi kita tidur itu di matras yang mengeluarkan panas gitu dok. Ini baik untuk tulang punggung kita, pinggang atau bagaimana dok? Itu aja dok. Oke, matras yang hangat. Ya, iya, yang hangat itu dok. Mungkin saya langsung jawab aja Pak Moderator. Iya, langsung aja dok. Oke. Jadi matras, selagi matrasnya rata Pak, itu boleh ya. Memang dianjurkan kalau untuk nyeri punggung bawah atau nyeri punggung bagian belakang, memang kita harus tidur di tempat yang rata, dan apabila nyerinya tidak hilang, bisa dikompres dengan air hangat, ya, dengan bantalan hangat. Nah, mungkin itu maksudnya untuk mempermudah ya. Jadi dengan matras yang rata sudah disiapkan beserta sudah hangat, mungkin disiapkan memang supaya nggak repot-repot cari bantalan atau kompresan hangat lagi. Jadi kalau memang nggak mau repot, boleh Pak, boleh dibeli supaya nggak merepotkan pasien atau keluarga. Bisa tinggal kalau sakit tinggal selonjoran aja di situ, sudah hangat dan sudah rata matrasnya, aman. Boleh, nggak apa-apa, nggak masalah Pak. Itu mungkin cuma untuk mempermudah aja. Pakai gelombang elektromagnetik itu dok, gimana ya? Dok? Kan ada itu yang pakai, katanya pakai gelombang elektromagnetik dia. Sebenarnya kalau gelombang elektromagnetik kita juga kurang ini ya, kurang ngerti juga gimana mekanismenya. Tapi lebih pastinya lagi boleh langsung ke terapis aja, karena kalau di fisioterapi Pak, kita juga ada gelombang-gelombang seperti itu, tapi memang ada alat tersendiri. Gitu, memang dipasangkan ke pasien. Tapi saya kalau yang memang dijual-jual saya kurang paham juga itu bagaimana mekanismenya. Gitu. Siap. Makasih dok. Sama-sama. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Dokter, saya ingin bertanya dok. Gini dok, saya memiliki keluhan tulang belakang bagian bawah terasa sakit karena banyak duduk, kurang olahraga, sering mengonsumsi obat jerawat gitu dok. Saya memang punya gangguan jerawat dok di bagian wajah gitu. Nah kemudian saya tuh dikasih resep dokter, itu berupa meloxicam dan prednison. Itu jenis obat jerawat dok. Nah kira-kira apakah ada hubungan antara mengonsumsi obat jerawat terhadap gangguan low back pain dok? Jadi sebenarnya itu ini nanya tentang obat jerawat tadi berhubungan nggak dengan low back pain gitu ya? Obatnya obat minum ya konsumsinya? Iya dok, obat minum dok. Yang metilnya, metilprednisolnya obat minum ya Pak ya? Iya dok. Oke. Sebenarnya kalau metilprednisolon itu, kalau obat metilprednisolon itu memang obat anti peradangan ya Pak, tapi tidak boleh dipakai dengan jangka waktu yang lama, karena itu lama-lama bisa menyebabkan pengapuran atau pengeroposan juga di tulang. Memang untuk yang nyeri punggung belakang yang parah, saya memang kasih itu, cuman kalau bisa jangka waktunya tidak terlalu lama, karena itu yang berlama-lama bisa nanti mengakibatkan pada akhirnya pengeroposan gitu. Itu bisa komplikasi ke pengeroposan tulang atau osteoporosis dok? Iya benar. Kalau pemakaian yang berlama-lama ya, pemakaian yang dalam jangka panjang, itu malah membuat osteoporosis. Jadi tidak disarankan pemakaian yang panjang. Mungkin kalau pemakaian yang lokal lebih efeknya lebih ringan ya, cuma tetap kalau untuk jangka waktu yang panjang tidak direkomendasikan Pak. Oke dok.
Kemudian dok, ada nih pertanyaan. Apakah nyeri punggung itu bisa disebabkan karena diet kalsium bagi mantan penderita batu ginjal? Tadi ada pertanyaan dari Mbak Tata masalah batu empedu ya, atau batu ginjal. Nah, kira-kira kalau mantan penderita batu ginjal itu pernah mengkonsumsi diet kalsium, apakah bisa berpengaruh terhadap nyeri punggungnya, dok? Iya benar, karena kalau kekurangan kalsium itu memang dia bisa mengakibatkan osteoporosis. Nah, jadi memang serba salah ya. Kelebihan pun nggak bagus, kurang juga nggak bagus. Tapi memang kalau yang diet kalsium memang pada akhirnya jangka panjang bisa menyebabkan osteoporosis memang dan mengakibatkan nyeri punggung bagian belakang. Benar. Iya dok. Oke dok, kemudian ada nih pertanyaan dok. Selama kurang lebih 1 bulan ini, tiba-tiba dia tuh merasa sakit di area tulang sayap belakang sebelah kanan. Kemudian rasa nyeri tersebut terasa sakit seperti cenut-cenut, tembus hingga ke bagian payudara, dok. Kemudian dia cek, nggak ada apa-apa sebetulnya, nggak ada benjolan juga. Tapi setelah beberapa hari muncul meruntus di area sekitar payudara dan sebelah ketiak. Namun rasa nyeri tersebut masih terasa, kadang-kadang ada, kadang tidak gitu, dok. Nah, kemudian itu terjadi karena dia pernah makan sop kambing. Nah, sebelumnya belum ada hal seperti itu, dok. Nah, kira-kira apakah ada hubungan antara mengonsumsi makanan yang kolesterol itu, dok, yang memiliki kolesterol tinggi terhadap nyeri pada bagian punggung, kemudian dia langsung terkena di bagian ketiak atau di bagian payudara, dok? Oke, sebenarnya kalau yang seperti itu kita lakukan dulu cek darah dulu ya, kolesterol, gula, sama asam uratnya bagaimana gitu ya. Karena kalau dari gejalanya tadi dari yang bagian belakang tembus sampai ke depan bagian dada gitu ya. Nah, itu biasanya kalau yang tembus, menjalar itu ya, tertusuk. Nah, itu biasanya ciri-ciri dari penjepitan saraf. Nah, mungkin ini memang penderita memang sudah mengarah ke saraf terjepit. Nah, makin parah waktu dia makan sop kambing misalnya seperti itu. Sop kambing mana tahu dia memang ada kolesterolnya, jadi kolesterol meningkat, yang peradangan juga terganggu, pembuluh darah kan terganggu tuh kalau kolesterol meningkat, jadi peradangannya makin parah, makanya baru terasa dia yang gejala yang arah ke ngarah ke saraf terjepit tadi, baru dia terasa mungkin karena kolesterolnya meningkat atau apa gitu, itu menyebabkan gangguan dari pembuluh darah, jadi gampang meradang dia, mungkin dari situ dia sambungannya gitu. Oke. Ini dok, ada pertanyaan dari ibu-ibu, dok. Nah, ini ibu dia memiliki keluhan sering masuk angin, mudah capek, dan bagian punggungnya itu sakit. Terkadang rasa kesemutan bagian kaki dan tangan. Dan dia juga habis melahirkan operasi sesar. Nah, sekarang itu bayinya berusia 2 tahun. Sudah lama lepas korset, biasanya dipakai untuk menggendong bayi. Kira-kira bagaimana solusinya, dok? Mungkin ini pada ibu-ibu yang baru melahirkan ya. Iya, dok. Ya benar. Jadi kalau pada ibu melahirkan itu memang saya juga mengalami sendiri ya. Maksudnya itu pasti tidur nggak teratur ya, kecapean. Tidur itu posisi tidur pasti nyala tuh. Yang ke kanan nanti posisi ke bayinya misalnya nyusuin tuh belok ke kanan aja ya kan. Di spring bed pula itu makin bengkok-bengkok lah tulang gitu kan. Nah, itulah dia menyebabkan nyeri punggung. Nah, kalau saya sarankan, pertama, biarpun punya baby, tetap posisi harus dijaga. Seperti menyusui, posisi duduk yang tegak, misalnya seperti itu. Atau tidurnya pun, kalau bisa jangan di spring bed. Nyusuin pun istilahnya, kalau mau mereng-mereng boleh, tapi begitu udah setelah itu udah lurus lagi, tentang lagi tidurnya. Jadi posisi-posisi sangat mempengaruhi nyeri punggung itu. Kemudian waktu menggendong babynya, kalau bisa ibunya juga pakai korset. Nah, apalagi kan kalau punya baby tuh ganti-ganti celana, ganti popok itu kan bungkuk tuh seperti itu. Biasanya seperti itu kan. Di tempat tidur taruh babynya, membungkuk ibunya, mengganti-mengganti kan gitu. Nah, kadang posisi seperti itu yang memperparah dari nyeri punggung itu tadi. Apalagi dia epidural pula sebelumnya ya kan. Mana tahu dia lapisan tulang punggungnya juga yang tebal modelnya. Makin-makin lah dia nyerinya. Jadi mungkin posisi-posisi itu dijaga. Benar gitu. Oke, terima kasih dok atas pertanyaan atau jawabannya. Selanjutnya ada nih pertanyaan dari salah satu peserta, dok, dari Pak Jamal.
Silakan Pak Jamal pertanyaannya. Atau kita langsung beralih ke Pak Seto. Halo Pak Seto. Silakan Halo pertanyaan. Pak. Oke, baik. Terima kasih. Dengar Pak suara saya? Sudah Pak. Silakan Pak. Baik. Selamat siang Bu Dokter. Perkenalkan nama saya Seto. Saya staf administrasi di sekolah. Memang selama pandemi ini memang kita kebanyakan kerja itu di ruangan, yaitu depan komputer, yang duduk itu mungkin bisa lebih dari 12 jam per hari. Nah, jadi memang beban dari tulang belakang kita itu masih cukup berat, apalagi yang mungkin BB-nya atau berat bodinya itu lebih di atas 90 mungkin. Nah, jadi karena kan kita tahu memang tulang belakang itu kan mempunyai banyak sendi. Karena saking banyaknya sendi, jadi dia bisa menopang bobot tubuh atau beban yang lebih besar dari berat badannya sendiri. Nah, jadi yang saya tanyakan memang kira-kira selama nyeri punggung bagian belakang itu, apakah ada makanan yang tidak boleh dikonsumsi untuk mengurangi atau mengobati nyeri punggung bagian belakang itu, Dok? Karena memang yang pernah saya tahu memang ketika seseorang itu mengidap kolesterol yang tinggi, dikurangi untuk memakan makanan atau sayuran yang mengandung purin yang tinggi. Mohon bisa jelaskan, Dok, kira-kira pantangan makanan apa yang tidak boleh dimakan ketika mengalami nyeri punggung bagian belakang, Dok. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Seto atas pertanyaannya. Oke, silakan Dokter Ana bisa dijawab pertanyaan dari Pak Seto. Oke, mungkin langsung saya jawab aja ya Pak Moderator ya. Iya, Dok, langsung aja, Dok. Ya, jadi makanan yang biasanya saya suruh kurangin itu gula ya Pak. Jadi gula-gulaan seperti makanan yang manis-manis, kemudian yang gula tinggi seperti nasi, saya suruh kurangin. Biasanya signifikan nyeri juga berkurang. Itu yang pertama. Yang kedua, kontrol faktor resiko. Misalnya kita ada sakit kolesterol atau asam urat gitu ya. Nah, kontrol. Jadi jangan sampai kumat. Nah, karena kalau kumat gula, kolesterol atau asam urat memperparah juga nyeri punggung bagian belakang. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya ada kolesterol, kurangin makan nasi, kurangin makan makanan yang seafood ya, kemudian yang berlemak-lemak. Kalau misalnya ada gula, kurangin manis-manis, nasi juga dikurangin. Kalau asam urat, kurangin kacang-kacangan dan sayur yang hijau-hijau. Nah, dengan seperti itu juga nyeri jadinya juga berkurang. Nah, gitu. Kemudian kalau yang dianjurkan itu makanan seperti yang tinggi kalsium seperti misalnya ayam ya, dada ayam atau susu, keju itu juga dianjurkan gitu. Nah, dan kurangin merokok-merokok dan alkohol. Itu kalau bisa dihindari. Gitu aja sih Pak, selain yang posisi-posisi yang saya sebutkan tadi, duduk juga kalau bisa setengah sampai 1 jam itu paling lama. Kalau mau lebih dari situ, coba stretching di tempat duduk. Nanti coba di internet cari cara stretching waktu bekerja. Kalau memang terpaksa sekali tidak bisa berkegiatan yang lain, cara stretching waktu bekerja. Nanti ada sambil duduk dia diajarin stretchingnya bagaimana gerakannya. Dan kalau bisa setengah sampai 1 jam, misalnya berdiri dulu ngambil minum, duduk lagi, nanti 1,5 jam, 1 jam, nanti berdiri lagi ke kamar mandi, duduk lagi. Jadi istilahnya kalau bisa diselang-seling, biarpun harus 8 jam duduk per hari, tapi selang-seling, berdiri, duduk gitu. Jangan diikutin berjam-jam duduk terus. Kalau bisa pasang alarm per 1 jam. Seperti itu, Pak. Oke. Kemudian ini mungkin satu lagi, ini kan ketika kita duduk kan memang posisi atau kontur tulang belakang itu kan cenderung kita sering bungkuk ya, bungkuk. Nah, kira-kira kalau untuk yang mungkin yang pernah saya coba lah, mungkin apakah ini sudah betul atau tidak, itu seperti pull up. Nah, pull up itu kan berarti kan kita menggantung, otomatis kan berat badan kita turun ke bawah. Itu kan berarti kan meregangkan otot atau sendi-sendi yang mungkin sudah terlalu lama bungkuk. Nah, itu kira-kira untuk yang posisi pull up tapi tidak terlalu porsir itu kira-kira gimana, Dok? Apakah membahayakan atau disesuaikan dengan porsinya atau gimana ya, Dok? Mohon penjelasannya.
Maaf Pak, suara putus-putus saya kurang jelas. Mungkin Pak Moderator bisa ngulangin pertanyaannya. Oke, Pak Setu, apakah masih bisa mengulangi pertanyaan tadi? Oke, bisa. Ini suara saya dengar ya, Bu Dokter ya? Ah ya, oke Pak, oke. Nah, jadi kan posisi kita duduk selama bekerja itu kan otomatis tulang belakang kita membungkuk ya dokter ya? Iya. Nah, membungkuk. Nah, kalau misalnya kita seperti menggantung gitulah, seperti posisi pull up itu kan berarti kan sendi kita diregangkan gitu. Jadi untuk mengurangi, yang menurut saya bisa mengurangi saraf-saraf kejepit yang ada di tulang belakang. Apakah itu diperbolehkan atau ada porsi yang bisa kita terapkan, Bu Dokter? Mohon penjelasannya. Halo? Ujung-ujungnya keputus lagi ya. Saya kurang dengar jadi. Ya, dengar Bu, nih suaranya. Ya tadi di ujung-ujung keputus sampai apa tadi yang duduk lama, ya. Posisi membungkuk. Kemudian Pak? Ya. Pull up, posisi pull up. Itu diperbolehkan atau tidak Bu ya? Pull up itu kan pull up. Posisi restock atau pull up kata. Oke. Nah, itu diperbolehkan atau ada dosis atau ada anjuran yang disarankan? Mungkin itu aja, Bu. Oke, apakah bisa mendengarkan pertanyaan dari partisipan, Dok? Yang tadi? Masalah pull up, Dok. Itu gimana? Mungkin maksudnya kalau pull up itu boleh nggak? Boleh nggak dilakukan gitu ya? Iya, Dok. Seperti itu maksudnya. Iya, benar. Jadi sebenarnya kalaupun duduk terlalu lama tidak boleh dalam posisi yang membungkuk. Jadi usahakan tetap tegak. Kalau memang Bapak tidak bisa maintenance untuk tetap tegak, biasanya kita sarankan pakai korset. Kalau korset kita pun males begini tetap ditegakkan dia kan. Nah, itu paling saya sarannya kalau memang duduk terlalu lama tidak bisa mengatur untuk tetap tegak, mungkin bisa pakai korset, Pak. Kemudian yang kedua, kalau memang pull up itu boleh. Karena dengan pull up itu tadi tulang punggung meregang. Nah, itu jadinya mengurangi penjepitan. Biasanya lebih enak seperti itu. Terima kasih, Bu Dokter. Oke, terima kasih Pak Setu atas pertanyaannya. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir, one last question dari Bapak Jam'an Fahmi. Oke, kepada Pak Jam'an, silakan pertanyaannya, Pak. Iya, terima kasih Pak Jemi. Selamat siang Bu Dokter, perkenalkan nama saya Jam'an. Saya guru kimia di SMA Unggulan Citi Foundation. Jadi sebenarnya kasus ini bukan saya alami pribadi, tapi almarhumah ibu saya yang mengalaminya. Almarhumah ibu saya itu jatuh di kamar mandi, kemudian ada bagian retakan di bagian tulang punggungnya, bisa juga memungkinkan saraf kejepit kan gitu ya Bu. Jadi sudah dibawa ke dokter, salah satu dokter saraf terkemuka di Medan juga, yang beralamat di Jalan Blutu, Seblutu. Dari penanganan medis ini, maksudnya kan biaya yang dikeluarkan itu tidak murah ya. Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan, tapi sebelum melalui semua tahapan yang diusulkan oleh dokter tadi, almarhumah ibu saya udah berpulang duluan. Jadi yang saya penasaran dengan bagaimana proses mekanisme perbaikan tubuh dari melakukan setiap treatment yang diusulkan oleh dokter-dokter saraf dalam menanggulangi saraf kejepit tadi, Bu. Mungkin di sini kan banyak siswa-siswi ya yang penasaran juga masalah mekanismenya. Itu aja, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Jam'an atas pertanyaannya. Langsung saja Ibu Dokter, apakah masih mendengar? Iya, mendengar. Ya. Jadi mekanismenya ya pertanyaannya ya. Jadi untuk biasa nyeri punggung, ini mungkin untuk kasus nyeri punggung akibat saraf kejepit ya. Nah biasanya kita memberikan obat, itu kan saraf kejepit pasti ada peradangan di situ ya.
kita biasanya memberikan obat anti peradangan, itu yang pertama. Kemudian kita juga karena terlibat, kalau saraf terjepit itu bukan cuma peradangan aja, tapi terlibat juga kerusakan saraf karena adanya saraf terjepit. Itu kita bisa memberikan obat-obatan yang untuk menumbuhkan sarafnya kembali, kemudian untuk obat-obatan yang misalnya untuk kebas. Saraf yang rusak pasti menimbulkan gejala seperti kebas atau rasa panas, rasa dingin, itu pasti ada. Nah, itu juga kita berikan obat. Tidak cukup dengan obat antiinflamasi seperti methylprednisolon ataupun meloxicam. Pasti ada obat yang kita berikan. Yang pertama. Kemudian penyembuhannya itu kan bisa fisioterapi, berenang. Itu untuk apa? Mekanismenya untuk memperkuat otot tulang punggung belakang. Jadi saraf kejepit ini biasanya makin hari kalau pantangan tetap dilakukan itu akan makin memberat, ya. Jadi untuk mengatasinya kita fisioterapi dan berenang itu untuk apa? Untuk memperkuat otot tulang punggung belakang sehingga penjepitan yang terjadi tidak bertambah lagi. Nah, yang tadinya mau terjepit dia tapi ditahan sama otot tulang punggung belakang kita yang kuat, dia tidak jadi mendorong karena udah ditahan dengan otot tulang punggung kita yang kuat. Tapi kalau otot tulang punggung belakang kita lemah, didorong dengan saraf jepit tadi, lemah juga lah dia. Jadi ikut terdorong, makin terdorong lagi, makin parah gitu. Jadi dengan mekanisme mempertahankan atau memperkuat otot tulang punggung belakang itu bisa istilahnya apa ya? Mencegah perburukan dari penjepitan tadi. Nah, kalau itu pun tidak bisa dilakukan, biasanya kita sarankan untuk laser ya. Laser itu intinya adalah untuk memasukkan lagi yang tadinya penonjolan dari atau penjepitan tadi kan akibat ada penonjolan dari bantalan tadi ya, bantalan tulang belakang itu dimasukkan lagi ke tempatnya. Nah, itulah proses untuk operasi ataupun laser tadi. Jadi intinya apa? Memperkuat otot tulang punggung belakang supaya tidak terjadi penjepitan yang semakin berat. Nah, seperti itu mungkin mekanismenya. Itu aja mungkin Pak Moderator. Oke, bagaimana dengan Pak Jam'an? Apakah sudah bisa menerima jawaban dari Ibu Dokter? Oke, siap. Terima kasih Pak Jemi. Oke, sama-sama Pak. Oke, terima kasih kepada Ibu Dokter Ana yang sudah memberikan informasi dan ilmu yang sangat berguna bagi kami semua, khususnya bagi guru-guru yang saat ini sedang mengalami mungkin masalah gangguan sendi dan sebagainya ya. Nah, mudah-mudahan webinar ini bisa berguna dan bermanfaat buat kita semua. Oke, terima kasih dokter atas sharingnya dokter. Sama-sama Pak. Oke, mungkin nanti bagi guru-guru atau teman-teman yang ingin berkonsultasi langsung dengan dokter Ana bisa datang ke rumah sakit tadi yang sudah disebutkan ya. Rumah sakit Columbia, kemudian rumah sakit Mitra Medica, rumah sakit Hermina gitu ya. Oke. Jadi hari ini kita sudahi saja webinar kita pada siang hari ini ya karena sudah pukul 11.30 dan sebelum kita tutup kita bisa melakukan sesi foto bareng ya Dok. Boleh. Oke, terima kasih Dok. Jadi kepada seluruh partisipan bisa langsung mengaktifkan videonya. Oke. Tersenyum ya. Oke. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Cheese. Tahan. Oke. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, lanjut. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, one last pause. Satu gaya terakhir ya. 1, 2, 3. Oke. Nah, dokter bisa langsung menggepalkan tangan sambil mengucapkan SMA CT Arsa semangat juara ya, Dok. Wah. Panjang ya. Ketika dibilang CT Arsa langsung seperti ini, Dok ya. Gini posisi ya maksudnya? tangannya. Iya, gini, Dok. Ya, begini, Dok. Oke. CT Arsa. Semangat juara. Terima kasih Bu Dokter.
Sama-sama, Pak. Ya, semoga bisa bersilaturahmi nanti, tapi nggak sakit lah jumpa dokternya gitu kan. Iya, Pak. iya. Izin lab semua. Mudah-mudahan sehat kita ya. Ya, Terima kasih mudah-mudahan. dokter atas ilmunya, sangat bermanfaat. Ya, mudah-mudahan dokter masih bisa memberikan ilmu lagi ya. Mungkin ada beberapa materi yang bisa disampaikan selain lobek pen ini ya, Dok. Oke, untuk kedepannya kami tunggu undangan dari dokter untuk bisa menjadi pemateri untuk hari ini ya, Dok. Oke, terima kasih. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, thank you. Dadah, Waalaikumsalam bye-bye. warahmatullahi Thank you, dokter. Ya, sama-sama, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Follow IG-nya Dr. Ana, lihat di Smart CTS. Udah bisa live ya. Bye, Dokter Ana. Bye. Semua. Boleh nih bagi kalian yang ingin follow Instagram. Nah, silahkan cek di Smart CTF. Silahkan kita cek ya. Dadah. Lalu,